Kita berjumpa lagi dalam mata kuliah statistika. Kali ini kita akan membahas mengenai kombinatorial. Ya. Pertama-tama kita lihat bahwa di dalam salah satu ilmu statistika, kita belajar mengenai probabilitas atau peluang. Nah, peluang ini kita bagi 3 bagian yang akan dibahas. Yang pertama mengenai kaidah pencacahan atau biasa dikenal dengan counting rule. Kemudian peluang suatu kejadian, dan yang ketiga adalah peluang kejadian majemuk. Ya, jadi bukan lagi suatu tetapi majemuk kejadiannya, ya. Nah, untuk materi kombinatorial kita akan membahas pada tabel atau kolom yang pertama ini, bagian yang pertama. Kaidah pencacahan atau counting rules yang terdiri atas aturan pengisian tempat yang berbeda, permutasi, dan kombinasi. Banyaknya cara yang terjadi dari satu peristiwa dapat kita tentukan dengan menghitung seluruh susunan yang mungkin terjadi. Ya, jadi ini menghitung. Makanya kaidah pencacahan, menghitung. Ya, mencaca itu berarti menghitung. Dalam kaidah ini ada beberapa cara yang dapat digunakan, antara lain aturan pengisian tempat yang tersedia atau filling slot tadi ya, kemudian permutasi dan kombinasi. Kita masuk bagian yang pertama terlebih dahulu, yaitu filling slot. Misalnya, kegiatan pertama dapat dilakukan dengan N1 cara. Kegiatan kedua N2 cara yang berlainan ya. Kegiatan ketiga N3 cara yang berlainan. Sampai seterusnya sampai kegiatan ke R dengan NR cara yang berlainan. Maka banyaknya cara untuk melakukan R kegiatan tersebut sebanyak R ya, dari 1 sampai R itu adalah N1 kali N2 kali N3 dan seterusnya sampai terakhir dikali NR cara. Ya, jadi masing-masing cara tiap kegiatan itu dikalikan. Prinsip atau kaidah membilang di atas dapat dinyatakan dalam bentuk lain. Ya, jika tersedia R tempat dengan N1 cara untuk mengisi tempat pertama, N2 cara untuk mengisi tempat yang kedua setelah tempat pertama terisi, N3 cara untuk mengisi tempat ketiga setelah tempat pertama dan kedua terisi, dan seterusnya sampai NR cara untuk mengisi tempat yang ke R setelah tempat pertama, kedua, ketiga, sampai seterusnya sampai R dikurang 1 terisi. Ya, maka banyak caranya adalah N1 kali N2 kali N3 dan seterusnya sampai NR seperti yang tadi ya. Nah, prinsip inilah yang disebut dengan aturan pengisian tempat yang tersedia atau filling slot. Kita lihat contohnya. Jalan yang dapat ditempuh dari kota A ke kota B ada 4 jalur. Ya, ada 4 jalan. Kemudian dari kota B ke kota C ada 3 jalan. Ya. Nah, berapa banyak jalan berbeda yang dapat ditempuh dari kota A menuju ke kota C? Jadi di sini kita lihat bahwa kegiatan pertamanya itu dari A ke B itu ada 4 jalan. Ya. Kemudian dari kota B ke kota C ada 3 jalan. Maka menurut aturan pengisian tempat yang tersedia atau filling slot, banyaknya jalan dari kota A ke kota C itu adalah perkalian dari banyaknya dari kegiatan A ke B itu ada 4 dikali kegiatan B ke C ada 3. 4 kali 3 berarti 12. Ya. Kita lihat contoh yang kedua. Tentukan banyaknya jalan berbeda yang dapat ditempuh dari kota A ke kota C jika jalur perjalanan itu tergambar pada diagram seperti ini, ya. Maka kita perhatikan di sini untuk menuju ke kota C, maka jalur dari A ya, dari A ada 2 jalur melalui K dan ada 1 jalur melalui L. Maka ini kita pisahkan.
Ya. Jadi A melalui K dulu, baru A melalui L. Jadi kita lihat di sini. A menuju K. Itu sama dengan 2 cara, ya. Kemudian A menuju L. Itu 1 cara. Nah, dari K, ya, dari K menuju ke C. K menuju C itu 2 cara juga. Kemudian dari L menuju C itu juga itu 3 cara. Ya. Maka kita perlu memperhatikan jalur dari A menuju ke C itu adalah ini jalur yang pertama nih, ya, dikali jalur yang kedua nih, ya. Berarti A ke K dan K ke C nih, A ke K dan K ke C. Maka jumlahnya itu berapa? A ke K ke C. Ya, berarti dia A ke K 2 cara dikali K ke C 2 cara. Maka hasilnya 4 cara. Ya. Sekarang kita lihat kalau dari A ke L, kemudian dari L ke C. Ya. A ke L 1 cara dikali L ke C 3 cara. Berarti semuanya ada 3 cara. Ya. Maka banyaknya jalan berbeda yang dapat ditempuh dari A ke C, totalnya adalah ya, total banyak cara banyak jalan berbeda ya. Yang dapat ditempuh dari kota A ke kota C adalah A ke C lewat K 4, A ke C lewat L 3. Berarti 4 ditambah 3, yaitu 7 jalan atau 7 cara. Paham sampai di sini? Nah, jadi dari A, lihat ya, dari A ke L 1, kemudian dari L ke C yang ini, kemudian L ke C ada 3. Jadi totalnya 4 ditambah 3 ada 7 jalan. Jadi yang keduanya ini tidak dikali lagi ya, tinggal ditambahkan karena 2 cara yang berbeda. Oke. Kita lanjut. Contoh berikutnya. Disediakan angka 3, 4, 5, 6, 7, dan 8.
Berapa banyak bilangan bulat yang dapat dibentuk jika bilangan itu terdiri dari 4 angka? Dengan aturan yang pertama, setiap bilangan tidak memuat angka yang sama. Ya, jadi aturan pertama dulu kita lihat. Setiap bilangan tidak memuat angka yang sama. Jadi lihat total bilangannya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya. Ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ya. Nah, berapa banyak bilangan bulat yang dapat dibentuk jika bilangan itu terdiri dari 4 angka? 4 angka itu berarti ribuan. Ya, jadi ini satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan karena terdiri dari 4 angka. Ya. Nah, aturannya setiap bilangan tidak boleh memuat angka yang sama. Jadi kalau sudah dipakai tidak boleh lagi digunakan. Kita lihat contohnya ya, cara jawabnya. Jadi angka ribuannya ya, kita mulai dari angka, terserah mau mulai dari ribuan atau ratusan atau puluhan atau satuan. Misal kita mulai dari ribuannya ya. Kalau dari ribuannya kita ambil angka, kita gunakan angka 8. Jadi ribuannya ini ada berapa peluang, ada berapa angka yang bisa digunakan, terserah. Karena baru pertama pemilihan, kita bisa pilih sembarang angka. Jadi total angkanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 angka. Berarti banyak bilangan yang bisa digunakan adalah 6 angka. Ya, misal kita sudah gunakan angka 8. Nah, berarti 8 ini tidak boleh lagi digunakan untuk ke ratusan, puluhan, dan satuan. Ya. Nah, berarti untuk ratusan, tempat ratusan, angka di tempat ratusan, itu tinggal berapa angka yang bisa digunakan? Tinggal 1, 2, 3, 4, 5 angka. Ya, tinggal 5 angka. Maka di sini 5. Nah, sekarang misal kita pakai angka 7-nya. Nih. Nah, berarti 7 tidak boleh lagi digunakan untuk puluhan dan satuan. Berarti untuk puluhan tinggal berapa angka yang bisa kita pilih? Tinggal 4 angka. Nih. Ya. Paham sampai sini? Nah, misal untuk puluhan kita pakai angka 6. Ya. Nih. Maka angka yang bisa kita pilih tinggal 3. Nih, untuk di satuan tinggal 3. Ya. Jadi banyaknya bilangan yang terdiri atas 4 angka berbeda yang dapat dibentuk dari angka 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 itu adalah 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3. 6 kali 5, 30 kali 4, 120 kali 3, 360 bilangan. Ya, jadi ada 360 bilangan. Kalau tidak percaya bisa dicoba ya. Bisa angka 3, 4, 5, 6, 3, 4, 6, 7, 3, 4, 7, 8, 3, 4, 5, 7, 3, 4, 8, 7 ya. Yang penting 4 angkanya itu tidak boleh sama semuanya. Oke, jadi silakan Anda coba-coba kerja ya. Itu kalau mau buktikan bahwa apakah rumusnya sudah benar, coba buat sendiri semua. Pasti nanti kamu akan dapatkan 360 bilangan. Oke, sekarang bagian B-nya. Berapa banyak bilangan bulat yang dapat dibentuk jika bilangan itu terdiri dari 4 angka dan aturannya setiap bilangan boleh memuat angka yang sama. Jadi kalau sudah digunakan masih boleh lagi. Ya. Jadi angkanya semuanya sama. Oke, jadi caranya untuk ribuan ada berapa angka yang tersedia? 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Berarti ada 6 angka yang tersedia. Berarti di sini 6 angka. Ya. Kemudian untuk ratusan, jadi misal kita sudah pakai angka 8. Ya. Jadi kalau kita sudah pakai angka 8, tidak perlu dikeluarkan karena angkanya boleh sama. Ya. Berarti untuk yang dipilih di ratusan masih tetap tersedia sebanyak 6 angka juga.
Untuk di puluhan juga tersedia 6 angka. Bisa angka 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk di satuan pun boleh 6 angka karena dia bilang setiap bilangan boleh memuat angka yang sama. Jadi ada 6 pilihan. Bisa 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Jadi selalu ada 6 pilihan. Jadi bisa untuk bagian B ini bisa 3.333. Kalau yang tadi soal A itu tidak boleh ada yang kembar. Ya. 2 saja yang kembar tidak boleh, apalagi kalau semuanya. Jadi pasti akan lebih banyak yang kita dapatkan angkanya kalau bagian B, karena angkanya boleh kembar. Yaitu berapa? 6 dikali 6 dikali 6 dikali 6. Kan seperti itu ya. Paham di sini? Jadi banyaknya bilangan bulat yang dapat dibentuk itu adalah sebanyak berapa? 1.296. Ya. Itu bagian B. Oke, kita lanjut ya. Disediakan angka 3, 4, 5, 6, dan 7. Berarti ada berapa angka yang disediakan? 5. Berapa banyak bilangan 4 angka? Kayak tadi lagi, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Jika setiap bilangan tidak memuat angka yang sama. Tidak boleh angka yang sama. Kalau sudah dipakai, tidak boleh lagi. Dan ada aturan tambahannya. Yang pertama, semuanya harus bilangan, bukan semuanya ya, dan bilangan tersebut harus bilangan ganjil. Oke, jadi caranya tadi kita buat ya. Ini untuk ribuan, ini untuk puluhan, ratusan, ini untuk satuannya ya. Ini ribuan. Ini untuk ratusan. Dan ini untuk puluhan. Untuk satuan. Ya. Nah, sekarang angkanya ya. Jadi dia tidak boleh berulang ya, dan harus bilangan ganjil. Kita mulai kalau ganjil berarti dari satuan ya. Kalau ganjil satuannya harus yang bilangan ganjil ya. Di depannya ribuan, ratusan, puluhannya terserah, bisa bilangan genap, bisa ganjil. Yang penting satuannya kan 4.651. Itu yang menunjukkan dia ganjil. 4.263. Nah, itu yang menunjukkan dia ganjil. Satuannya yang dilihat. Jadi, satuannya ada berapa kemungkinan angka? Bisa angka 3, bisa angka 5, dan bisa angka 7. Berarti ada berapa kemungkinannya untuk di satuan? Kemungkinannya ada 3 angka. Bisa 3, 5, 6, dan 7. Ya. Nah, misal angka 7-nya sudah digunakan. Ya. Jadi tadi di sini ada 3 kemungkinan. Ya. Nah, kalau angka 7-nya sudah digunakan, berarti ya tidak boleh angkanya sama ya. Berarti yang di sini kemungkinannya berapa angka? Untuk puluhan, jelas ada 1, 2, 3, 4 angka. Kenapa 4? Karena bisa menggunakan angka 3, bisa angka
4, bisa angka 5, dan bisa angka 6. Jadi ada 4. Tapi kalau untuk ganjil hanya 3. 7 sudah dipakai, maka untuk puluhan masih ada tersedia 4. Boleh 3, 4, 5, 6. Tidak harus lagi 3 dan 5 saja. Tidak. Paham ini? Ya. Nah, misal angka 6-nya atau angka 5 atau angka 4 atau angka 3 yang kita salah satu dari 4 angka ini digunakan, berarti tinggal berapa angka lagi? Jadi di sini tinggal 3 angka yang bisa kita gunakan. Yaitu misal 6 tadi ya, berarti tinggal 3, 4, atau 5. Nah, misal kita sudah gunakan lagi 4-nya. Ya. Jadi ini 3 ya. Jadi kalau 4-nya sudah digunakan, berarti angka yang tersedia yang bisa digunakan tinggal berapa? Tinggal 2. Paham di sini? Jadi banyaknya bilangan ganjil yang bisa dibentuk adalah 2 kali 3 kali 4 kali 3. Berapa tuh semuanya? 2 kali 3, 6. Kali 4, 24. Dikali 3, 36. Ya. Jadi, 2 kali 3, 6. Dikali 4, 24. Kali 3, 72. Ya. Oke, kita lihat yang bagian B. Dia tidak boleh memuat angka yang sama, dan bukan lagi bilangan ganjil ya, dan bilangan itu adalah bilangan yang habis dibagi 5. Bilangan yang habis dibagi 5. Ya, bilangannya habis dibagi 5. Oke, jadi kalau bilangan yang habis dibagi 5, berarti angka terakhirnya satuannya itu berapa? Satuannya cuma 5, cuma satu pilihan angka toh. Yang habis dibagi 5 itu kan kalau bukan yang akhirannya 0, akhirannya 5. Satuannya 0 atau satuannya 5. Ya, 15, 25. Kalau ribuan 460, 4.650 atau 4.675. Ya, itu yang habis dibagi 5. Tapi karena tidak ada angka 0, cuma ada angka 5, berarti yang bisa jadi satuan peluangnya cuma ada satu angka, yaitu angka 5. Paham? Jadi angka 5 ini tidak boleh lagi digunakan di puluhan, ratusan, dan ribuan, karena dia bilang setiap bilangan tidak memuat angka yang sama. Ya, jadi garis bawah itu setiap bilangan tidak memuat angka yang sama. Ya. Setiap bilangan tidak boleh memuat angka yang sama, dan dia habis dibagi 5. Itu aturannya. Oke, jadi yang habis dibagi 5 cuma satuannya satu saja, yaitu kemungkinan angka 5. Maka untuk puluhan masih ada berapa peluang angka yang bisa digunakan? Masih bisa menggunakan angka 3, angka 4, angka 6, dan angka 7. Ya. Jadi 5 sudah digunakan, maka kita masih bisa menggunakan angka 3, 4, 6, dan 7. Berarti di sini puluhannya bisa berapa angka? Bisa 4 angka. Ya. Di ratusannya, misal salah satu dari 3, 4, 6, dan 7 kita gunakan. Misalnya yang mana yang kita gunakan? Misal angka 3-nya digunakan di puluhan. Maka tinggal berapa angka yang tersedia? Tinggal 3 angka, yaitu 4, 6, dan 7. Ya. Nah, misal kita juga sudah gunakan lagi satu angka 6 misalnya. Maka tinggal berapa angka yang tersedia untuk ribuan? Karena angka 6 dipakai di ratusan, maka tinggal 2 angka yang tersedia, yaitu 4 dan
7. Ya, paham? Berarti yang habis dibagi 5, angkanya adalah 2 kali 3 kali 4 kali 1. Nah, totalnya berapa? 2 kali 3, 6 kali 4, 24. Ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Yang C. Ya. Yang C bilang dia setiap bilangan tidak memuat angka yang sama dan harus lebih besar dari 5.000. Harus lebih besar dari 5.000. Kalau begitu kita mulai dari ribuan. Yang lebih besar dari 5.000 itu 5.001, 5.002, 5.003, tapi tidak boleh angkanya sama, ya, tidak boleh angkanya sama. Berarti kita mulai dari ribuan. Angka berapa yang di atasnya 5.000? Berarti angka berapa saja yang bisa digunakan yang di atas 5.000? Nah, 5.346 itu kan sudah di atas 5.000 kan? Berarti bisa angka 5, bisa angka 6, bisa angka 7 di depannya. 6.543, 7.654, 7.346. Kan lebih dari 5.000 semua ya. Jadi di sini kemungkinannya bisa yang ribuannya bisa 3 angka. Bisa angka 5, 6, dan 7. Ya. Oke, jadi kita dari depan lagi sekarang. Karena lebih dari 5.000. Oke, misal untuk ribuan, karena ada 3 angka yang bisa digunakan, bisa 5, bisa 6, bisa 7, kita gunakan ya, jadi ada 6 angka, ada 5 angka, kita sudah gunakan misalnya angka 7. Ya, kita sudah gunakan angka 7. Berarti ratusannya tinggal berapa angka yang bisa kita gunakan? Kita bisa pilih untuk digunakan. Tinggal 4 angka, yaitu 3, 4, 5, atau 6. Nah, misal kita sudah menggunakan angka berapa? Kita sudah gunakan angka 4, kita sudah gunakan. Ya, jadi 7.400. Nah, berarti untuk puluhan tinggal berapa angka yang tersedia? Tinggal 3 angka. Yaitu angka 3, 5, atau 6. Misal, kita sudah gunakan di ratusan, di puluhan adalah angka 5. Berarti 7.450 berapa ya? Berarti di satuan tinggal berapa angka tersedia? Berarti tinggal 7.453 atau 7.456. Berarti tinggal berapa angka yang bisa kita gunakan? Tinggal 2 angka. Paham di sini? Sehingga banyaknya bilangan 4 angka yang dapat dibentuk jika setiap bilangan tidak memuat angka yang sama dan dia lebih besar dari 5.000. Berarti sebanyak 3 kali 4, 12 kali 3, ya, 12 kali 3, 36, kali 2, 72. Jadi sama dengan yang nomor A tadi, ada 72 kemungkinan. Sudah paham sampai di sini? Oke. Kalau sudah, kita lanjutkan ya. Permutasi ya. Konsep faktorial, n faktorial adalah n kali n kurang 1 kali n kurang 2 kali seterusnya kali 3 kali 2 kali 1. Jadi kita harus pahami dulu tentang faktorial. Jadi 5 faktorial berarti dari 5 turun lagi, turun kurang-kurang 1 terus nih ya. Dikurang-kurang 1. 5 kali 4 kali 3 kali 2 sampai kali 1.
Kalau 10 faktorial, 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya. Jadi seperti itu bilangan faktorial. Ya. 10. Simbol faktorial itu tanda seru. 10 faktorial itu sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 sampainya dikali 1. Ya. Jadi kalau ada tanda seru di sini berarti itu perkalian berulang sampai 1. Ya. Paham di sini ya? Kalau 7 faktorial itu berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya. Jadi yang bisa kita coret adalah kalau nilai faktorialnya, jadi kalau misalnya 10 faktorial bagi 7 faktorial, maka kita bisa coret nilainya. Nih, 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 2 kali 1 ini dicoret. Sama kan? Maka 10 faktorial kalau dibagi dengan 7 faktorial, hasilnya tinggal 10 kali 9 kali 8 atau 720. Karena nanti ini ya, kita mau membagi bilangan faktorial. Ya. Jadi, secara umum, permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda adalah semua urutan berbeda yang mungkin dari R unsur diambil dari N unsur yang berbeda itu dengan memperhatikan urutan. Perhatikan di sini bahwa permutasi itu memperhatikan urutan. Jadi kalau A yang duluan dipilih atau dilalui, baru B, itu berbeda. Kalau B duluan dipilih, baru A. Ya, jadi menurut permutasi, A, B itu tidak sama. Ya, A, B tidak sama dengan B, A. Jadi 3 baru 2 tidak sama kalau 2 dulu baru 3. Contohnya, Novita jadi ketua, Ivan jadi wakil, itu tidak sama kalau Ivan yang ketua, Novita yang jadi wakil. Walaupun dua orangnya sama, tapi dia berbeda kalau ditukar. Mengerti? Nah, itulah yang disebut permutasi. Rumusnya permutasi itu ini. N faktorial, N itu banyaknya objek yang tersedia, ya, banyaknya unsur yang tersedia untuk kita pilih. Sedangkan R itu adalah banyaknya unsur yang mau dipilih. Sebanyak berapa yang mau dipilih. Ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Dalam suatu pemilihan pengurus kelas, akan dipilih seorang ketua kelas, seorang wakil ketua kelas. Berarti 2 orang mau dipilih. Calon yang tersedia ada 3 orang. Masing-masing mempunyai kemungkinan yang sama untuk menduduki salah satu jabatan yang sama. Jadi 3 orang, A, B, C. Masing-masing bisa jadi ketua, bisa jadi wakil ketua. Ya. Nah, berapa banyak susunan pengurus kelas yang dapat dibentuk? Jadi kalau misalnya A jadi ketua, maka B dan C bisa jadi wakilnya. Ya. Kalau B yang ketua, maka A dan C bisa jadi wakilnya. Kalau C yang ketua, maka A dan B bisa jadi wakilnya. Berarti yang terbentuk adalah ini AB, AC, BA, BC, CA, dan CB. Ini dia. Ya. Ada sebanyak 3 dikali 2. Jadi ini ada 3. Nah, pilihannya kemudian masing-masing ada 2. Ya. Paham? Kalau dibuatkan garisnya, ini 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jadi
Jadi dari 3 baru ada 2 jalan. Ya, jadi 3 kali 2, yaitu 6 cara. Ya, jadi AB kita lihat di sini, ya. AB itu tidak sama dengan BA. Kalau AB berarti A yang ketua, B yang wakil ketua. Kalau BA berarti B yang ketua, A yang wakil ketua. Ya, jadi itu tidak sama. Itu namanya permutasi. Ya, paham sampai di sini? Jadi rumusnya sebanyak 3 dikali 2 cara. Oke. Jika terdapat 10 lampu berlainan warna yang akan dipasang. Jadi ada 10 lampu. Ya, 10 lampu. Warna merah, lampu warna kuning, lampu warna pink, orange, warna ungu, hijau, warna biru, warna hitam, coklat, dan biru muda. Ya, jadi ada 10 lampu. Nah, 10 lampu ini akan dipasang pada 4 buah fitting. Fitting itu yang kita pakai tempat lampunya, dudukan lampunya. Nah, tentukan banyaknya susunan lampu yang mungkin. Ya, jadi 4 fitting. Ya, jadi dari 10 mau ditaruh ke 4 fitting ini. Jadi kan perhatikan N yang tersedia, banyaknya N yang tersedia, N-nya itu ada 10 lampu. Ya. R-nya itu yang kita mau pilih, ada 4. Ya. R-nya ada 4. Berarti ingat, karena dia berbeda-beda semua, ya, berbeda-beda. Ini banyaknya susunan lampu yang mungkin, berarti kalau di sini merah, kuning, pink dengan orange itu berbeda, itu dihitung satu cara. Walaupun masih kita gunakan 4-4-nya, ya kita gunakan 4-4-nya, merah, kuning, orange. Nah, tapi kalau kita balik di sini, ya, jadi kalau di sini merah, di sini kuning, di sini pink, kemudian di sini orange. Ini satu cara yang berbeda, walaupun kita gunakan warna yang sama, misal di sini orange-nya, di sini merahnya, di sini tetap pink-nya, kemudian ininya kita taruh di sini. Masih 4 warna yang sama, tapi ditukar tempatnya. Maka itu masih terhitung satu cara yang berbeda. Berarti ini ada 2 cara dari 4 warna yang tetap sama. Maka soal seperti ini kita selesaikan dengan permutasi, yaitu rumusnya tadi n faktorial, ya, n faktorial
permutasi dari 10 mau dipilih 4 ya. Jadi n faktorial itu 10 faktorial, kita tulis rumusnya saja supaya diingat. N faktorial dibagi n kurang r faktorial ya. Nah, n-nya itu 10, berarti 10 faktorial kita bagi 10 dikurang 4. Berapa? 6 faktorial. Ya, 10 faktorial dibagi 6 faktorial. Maka perhatikan, 10 faktorial itu ya, sepuluh ya dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6, 5, 4, 3, 2, 1 dan seterusnya, atau bisa kita singkat 6 faktorial. Ini kan 10 faktorial toh, dibagi ya, dibagi 6 faktorial. Jadi kita langsung saja dibagi 6 faktorial atau 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Tidak perlu capek-capek tulis. Sehingga kita bisa tinggal coret saja ya. Kita tinggal coret. 6 faktorial dibagi 6 faktorial, maka tinggallah 10 kali 9 kali 7 kali 8. Berarti berapa tuh? Sama dengan berapa? 10 kali 9, 90. Kali 8, 720. Dikali 7, 5040. Banyaknya susunan lampu yang mungkin adalah 5040 susunan. Sudah paham di sini? Oke. Kalau sudah paham, kita lanjut. Ya. Permutasi dengan unsur yang sama. Banyaknya permutasi dari n unsur yang memuat n1 unsur yang sama dari jenis ke-1, n2 unsur yang sama dari jenis kedua, dan seterusnya nr unsur yang sama dari jenis ke r. Ya, maka permutasinya itu adalah n faktorial dibagi n1 faktorial kali n2 faktorial kali n3. Jadi n-nya itu ya lebih besar dari sama dengan n1 tambah n2 tambah n3 tambah seterusnya sampai nr. Jadi penjumlahan setiap nn itu tidak lebih dari n. Ya, jadi dia kurang atau sama dengan n. Kita lihat contohnya. Berapa banyak susunan huruf berbeda yang dapat disusun dari huruf-huruf pada kata matematika? Ya. Nah, perhatikan pada kata matematika totalnya, lihat kita hitung ada berapa huruf di matematika. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 huruf. Garis bawah juga. 1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9. Ada 10 huruf. Ya. Nah, ada yang sama. Makanya tadi dibilang yang sama ya. Ada yang sama. Apa itu yang sama? M ada 2 yang sama. Ya. A ada 3 yang sama. Kemudian T ada 2 yang sama.
Tinggal apa yang tersisa kita tulis ulang saja ya supaya rapi ya. Oke. Jadi yang sama dan ada 2. Kemudian A ada 3. Kemudian E E, I, dan K tidak ada samanya. Kan gitu ya. Maka banyaknya susunan huruf yang dapat dibentuk adalah total keseluruhan tadi jumlahnya semua ini ada 10 huruf. Nih, 10 faktorial dibagi yang sama tadi. 2 yang sama matematika, huruf M 2, huruf A 3, dan huruf T 2. Ya, 2 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial. Kalau kita uraikan itu seperti ini. 10 faktorial dibagi ya 2 faktorial kali 3 faktorial gitu ya. Oke. Lihat antara 2, 3, dan 2 yang terbesar itu berapa faktorial? 3 faktorial. Berarti 10 faktorial kita uraikan sampai 3. 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Masih ada di belakangnya 2 dan 1 kan? Kalau ada 3 faktorial. Nah, maka di bawahnya itu adalah 2 faktorial, kita uraikan. 2 faktorial itu 2 dikali 1. Nah, dikali 3 faktorial. Nah, kita tetap tulis 3 faktorial supaya nanti kita coret. Terus dikali 2 faktorial. 2 dikali 1. Ya. Jadi, kita bisa main coret-coret nantinya. Nih, mana yang bisa dicoret? Ya, yang bisa dicoret adalah 3 faktorial dibagi 3 faktorial. Kemudian 2 dikali 2 itu sama dengan 4. Maka tinggallah 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 dibagi 1. Ya, jadi 1 kali 1 kan 1 toh, berarti tinggal 10 kali 9, 90 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Totalnya adalah 151.200 susunan huruf berbeda yang dapat disusun. Paham? Ya, sama ya caranya. Nah, sekarang kalau kata statistika. Statistika. Ya. Jadi tulis dulu hurufnya. Oke.
statistika. Ya. Jadi totalnya ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 huruf juga. Berarti 10 faktorial. Ya. Dibagi. Berapa huruf yang sama? Huruf apa saja? Ya. Pertama, huruf S. S 2 samanya. Kemudian huruf apa lagi? T. 1, 2, 3 samanya. Ya. Jadi nanti 10 faktorial ya. Permutasinya adalah 10 faktorial dibagi. Tadi S 2 faktorial dikali. Apalagi? T 3 faktorial dikali. Apalagi yang sama? A. A berapa yang sama? 2 yang sama. Ya. Kemudian I 2 yang sama, yang tidak sama cuma K. Ya. Berarti 10 faktorial bagi 2 faktorial kali 3 faktorial. Kita dulu ya. T sama dengan 10 faktorial dibagi, lihat warna-warnanya, S 2 faktorial dikali T 3 faktorial dikali I 2 faktorial dikali A 2 faktorial dikali ya. S, T, A, I, tinggal sudah semua ya, S, T, A, I ya, 4 warna ya. Berarti tinggal K 1 faktorial. Paham? Ya. Jadi hasilnya adalah sama, uraikan seperti tadi ya. Jadi sepuluhnya kita uraikan dari ambil warna yang terang ya. 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Supaya nanti tinggal kita coret. Ya. Dibagi 2 kali 1 kali 3 faktorial dikali 2 faktorial lagi 2 kali 1 dikali 2 faktorial lagi 2 kali 1 dikali 1 faktorial itu 1. Ya. Maka tinggal dicoret-coret. 3 faktorial bagi 3 faktorial. 2 dikali 2 dikali 2, 6. 8 ya, 2 kali 2, 4. Kali 2, 8. Berarti sorry. Ini 1 kali 1 kali 1, 1 ya. Berarti hasilnya adalah 10 kali 9 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 ya. 10 kali 9, 90 dikali 7 dikali 6 dikali 5
dan dikali 4. Hasilnya adalah 75.600 susunan huruf. Oke, sampai di sini paham? Kita lanjut, permutasi siklis ya. Permutasi siklis adalah permutasi yang disusun secara melingkar. Jadi dia disusun melingkar. Misalkan tersedia n unsur yang berbeda, maka permutasi siklis dari n unsur itu ditulis dengan langsung saja dikurangi 1. Kenapa? Karena yang 1 itu terletak di tengah, akan kembali lagi ke situ. Ya. Jadi dia titik awal dan berakhir di situ. Jadi n dikurang 1 faktorial. Ya, jadi dia siklis melingkar seperti ini. Ya. Misalkan terdapat 3 orang, A, B, dan C, yang duduk pada kursi-kursi yang disusun melingkar mengelilingi sebuah meja bundar. Maka susunannya bisa A, B, C, bisa B, A, C, ya, bisa B, A, C atau C, A, B ya. Itu dianggap dua hal yang berbeda ya. Jadi ini susunan yang pertamanya A ke B ke C, ya. Kemudian bisa B ke C ke A, ya. Kemudian bisa C ke A ke B, ya. Jadi tempat duduknya bisa di sini, ya. Jadi di sini, di sini A, di sini B, di sini C. Bisa lagi ditukar, C yang duduk di sini, ya. Atau B yang duduk di sini, baru di sini duduk C, di sini duduk A. Bisa juga ditukar, di sini yang duduk C, di sini A, baru di sini B. Ya, jadi ada 3 pasang kemungkinan cara duduk melingkar. Nah, susunan yang pertama ini, ya. Susunan yang kedua, ya, kalau di sini A, baru di sini C, di sini B. Ya, A, C, baru B. Maka bisa juga di A ini adalah C, baru di sini C adalah B, baru B di sini adalah A. Jadi bisa digeser. Ya, bisa juga tukaran. Di sini yang B, di sini yang A, di sini yang C. Ya, jadi dia siklik berputar. Ya, bisa berputar. Mereka tiga ini bisa berputar. Tempat duduknya bisa berputar, putaran. Ya. Nah, pada contoh di atas, maka banyaknya permutasi siklis dari 3 unsur A, B, C itu cuma n faktorial, n kurang 1 faktorial. N-nya 3 orang. Dikurangi 1 faktorial berarti hanya ada 2 faktorial atau 2 kali 1. Hanya ada 2 kemungkinan tempat duduk, CAB dan BAC. Ya, jadi seperti ini. CAB atau BCA atau ABC kan sama saja sebenarnya ya. Bisa juga ACB, CBA, BAC sama juga kan. Ini kan ditukar-tukar tempatnya. Ya. Jadi permutasi siklusnya adalah 2. Ini dan ini. Ya. Nah, buktikan bahwa bila terdapat 4 orang yang duduk melingkar pada suatu meja, maka banyaknya susunan cara duduk 4 orang tersebut, ya, ada 6 susunan cara yang berbeda. Ya, maka banyaknya ada 6. Itu kan rumusnya 4 kurang 1. Ya, 4 dikurang 1 faktorial. Kan 4 orang. Selalu dikurang 1. Berarti 3 faktorial. 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1, yaitu 6. Nah, kita mau buktikan. Ya. Misal 4 orang itu adalah A, B, dan C. A, B, C, dan D. Ya. Jadi, ini misalnya, di sini A,
sini A, di sini B, di sini C, di sini D. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, ya. Jadi bisa di sini A. Jangan lagi di sini B ya, tidak boleh lagi B. Misal kita di sini ambil B, ya. Kemudian di sini baru B. Nah, baru di sini C. Itu kan beda toh? Ya. Jadi A, D, B, C. Bukan A, D, C, D. Ya. Kemudian yang ketiga. Misal di sini A. Di sini kita ambil bisa B. Ya. Di sini kita tukar antara C dan D. Di sini D-nya, di sini C-nya. Kan beda toh? A, B, C, D beda dengan A, B, D, C. Ya. Nah, selanjutnya yang keempat. Nah, di sini bisa di A bisa. Ya. Di sini C lagi. Nah, di sini D. Ya. Nah, C. Ini. Ini A, C, jadi di sini A, B, C, D, sudah di sini ditukar CD-nya berarti A, B, D, C, kemudian sini A, D, B, C, maka kalau di sini lagi A, D, ya, di sini A, D, baru D, C sudah, berarti di sini A, D, baru C, D. Ya. Oke. Selanjutnya, kemungkinan apa lagi? Apalagi kemungkinannya? Ya, C-nya lagi. Di sini A, di sini C, maka di sini bisa D dan di sini D. Ya. Lalu kita ganti lagi orang yang duduk di samping A. Di sini A, di sini C. Nah, D dengan D kita tukar tempatnya lagi. Di sini D, di sini C. Oke. Cuma 6, tidak ada lagi ya. Di samping A ada B, baru diikuti C dan D. Di samping A ada B, baru diikuti D dulu baru C, sudah ditukar. Ya. Tidak ada lagi. Yang kedua, di sampingnya A kita taruh C. Nah, di sini bisa B, bisa D. Kalau di sampingnya A ada C, di sampingnya bisa ditukar. Di sini D, sini D. Karena tadi sudah D di sini, ya. Nah, kemudian kalau A di sampingnya ada D, di sini bisa D, bisa C. Kalau di sini A di sampingnya D, maka bisa dibalik C dan D. Tidak ada lagi kan? Berarti hanya ada 6 susunan cara yang berbeda. Ya, jadi terbukti bahwa rumusnya benar. Oke. Kita lanjut kombinasi. Nah, secara umum, suatu kombinasi R unsur dari N unsur yang berbeda adalah semua susunan yang mungkin dari N unsur, ya, dari R unsur diambil dari N unsur yang berbeda, tanpa memperhatikan urutan. Nah, bedakan di sini tadi, saya garis bawahi tadi kalau permutasi, dia memperhatikan urutan. Kalau
kombinasi tanpa memperhatikan urutan. Jadi menurut kombinasi A, C sama saja dengan C, A. Toh mereka dua-duanya dua orang yang sama. Sehingga rumus kombinasinya N faktorial dibagi R faktorial kali N kurang R faktorial. N sama dengan yang tadi, yaitu banyaknya unsur yang disediakan. R itu banyaknya unsur yang dipilih dari N unsur yang disediakan. Oke. Kita lanjut. Untuk keperluan lomba cerdas cermat, dipilih 3 siswa dari 4 siswa yang ada. Jadi 4 siswa yaitu A, B, C, D. Cuma mau dipilih 3 orang. Jadi misalnya A, B, C, ya, kamu pergi. Sama jika lo A, C, B. Sama saja kok 3 orang ini yang pergi. Jadi tidak perlu diperhatikan A duluan baru B baru C. Sama saja A, C baru A dulu baru C baru B, sama saja. Atau B dulu baru C baru A, sama saja. Itu terhitung sebagai satu susunan pilihan. So, tiga-tiganya ini yang pergi berlomba, mengikuti lomba cerdas cermat. Paham? Ya. Jadi soal-soal seperti ini yang diselesaikan secara kombinasi. Jadi perhatikan, yang memperhatikan urutan itu adalah permutasi. Kalau tidak memperhatikan urutan, itu kombinasi. Kalau disuruh mengikuti pertandingan basket, kamu, dipilih 5 orang. Sama, Ji. Kalau misalnya A, B, C, D, E, kamu pergi. Atau saya duluan pilih E, C, D, B, A, kamu pergi. Sama saja. Terserah siapa yang duluan dipilih, siapa yang terakhir dipilih, siapa yang kedua, siapa yang ketiga. Toh 5 orang ini yang pergi mengikuti pertandingan basket. Ya, seperti itu. Nah, makanya lihat, hanya terdapat 4 susunan cara. 4 susunan cara. ABC, ABB, ACD, dan BCD. Ya, ini 4 cara. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan kombinasi banyaknya susunan 3 unsur dari 4 unsur yang berbeda. 4 faktorial dibagi, 4 itu N-nya terdiri dari 4, 3 faktorial itu R, berarti 4 kurang 3, N kurang R. 1 faktorial. Ya. Jadi 4 faktorial itu 4 dikali 3 faktorial. Ya. Jadi kita tidak perlu uraikan lagi faktorialnya panjang-panjang. Nah, supaya apa? Supaya kita tinggal coret nih. 3 faktorial dikali 4 kurang 3, 1 faktorial. 1 faktorial itu 1. Ya. Jadi 1 faktorial itu 1. Maka hasilnya adalah kita tinggal mencoret 3 faktorial bagi 3 faktorial. Ya. Maka sama dengan 4 dibagi 1 faktorial itu 1, 4 bagi 1, 4. Hanya ada 4 susunan cara yang berbeda. Paham sampai di sini? Kita lanjut. Sebuah kantong berisi 6 kelereng berwarna merah, 4 kelereng berwarna putih, 3 kelereng diambil sekaligus secara acak. Berapa banyak cara pengambilan kelereng itu jika kelereng yang terambil adalah ketiganya berwarna merah? Jadi ini tidak memperhatikan urutannya mana duluan terpilih. Ya, penting lihat warnanya di situ. Ya. Jadi lihat baik-baik. 6 kelereng merah. 6 merah. Kemudian 4 kelereng putih. 3 kelereng diambil sekaligus secara acak. 3 diambil. Berapa banyak cara pengambilan kalau semuanya berwarna merah? Ya, semuanya berwarna merah. Pahami baik-baik soalnya. Jadi 6 merah, 4 putih.
4 putih. Mau diambil 3 kelereng. Nah, yang pertama, kalau ketiganya berwarna merah, maka peluangnya adalah ada berapa warna merah? Ada 6. Berarti dari 6 mau dipilih 3. Rumusnya tadi kalau kombinasi karena tidak memperhatikan urutan, berarti 6 faktorial dibagi 6 faktorial dibagi 3 yang mau dipilih 3 faktorial dikali n kurang r faktorial. Ya. Kenapa 6? Karena kelereng merah ada 6. Kenapa 3? Karena yang mau dipilih ketiga-tiganya warna merah. Kelereng merah 6, tiga-tiganya merah. Ya. Maka hasilnya adalah 6 faktorial dibagi 3 faktorial bagi 3 faktorial. Ya. Jadi dia faktorial bagi 3 faktorial kali 3 faktorial. Oke, sama dengan 6 faktorial itu kita uraikan 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Jadi 3 faktorial. Yang satu tetap 3 faktorial. Yang satunya kita uraikan karena sudah dicoret yang satunya. Ya, berarti kita coret 3 faktorial bagi 3 faktorial habis. 3 dikali 2, 6 habis. Maka ada berapa cara? Ada 20 cara. Nah, sekarang kalau ketiganya berwarna putih. Nah, warna putih itu ada 4 putih. Diambil 3, berarti 4 faktorial per 3 faktorial kali 4 kurang 3 faktorial. Nah, kita lihat langsung kayak gini. Oke, jadi kalau 4 putih, totalnya 4 putih dibagi 3 faktorial, 4 kurang 3 faktorial, jadi 4 cara. Ini tadi 20. Ya. Sekarang kalau pengambilan kelereng agar 2 warna merah, 1 warna putih. Jadi ingat yang tadi 6 merah dan 4 putih. Ingat baik-baik ini. Berarti karena diambil 2 warna merah berarti 6 faktorial, 2 faktorial kali 6 kurang 2 faktorial. 4 warna putih diambil 1 warna putih berarti 4 faktorial, 1 faktorial kali 4 kurang 1, 3 faktorial. Ya, hitung ini. Sudah saya ajarkan tadi caranya menghitung faktorial ya. Nanti kita dapatkan 60 cara. Paham ini? Oke, kita lanjut lagi. Banyaknya cara pengambilan kelereng agar 1 kelereng berwarna merah. Jadi 1 warna merah. Dari 6, 1 berwarna merah. Ya, jadi ini 6 faktorial, 1 berwarna merah. Berarti kalau 1 berwarna merah, sisanya ada 2 warna putih nih. Jadi dari 4 dipilih 2. Ya, ini rumusnya. Nah, yang E, banyaknya cara pengambilan kelereng tanpa memperhatikan warnanya. Kalau tidak memperhatikan warnanya, maka perhatikan langsung saja total keseluruhan kelereng ada berapa? 6 tambah 4 ada 10 kelereng. Ya, jadi ini.
10 kelereng. Berapa yang mau diambil? 3 kelereng nih. Jadi nanti 10 kurang 3 jadi 7 faktorial. Totalnya ada 120 cara. Jadi dihitung sendiri nanti ya. Oke. Dari 10 soal yang disediakan pada suatu ulangan, seorang siswa harus mengerjakan 7 soal tersebut. Tetapi soal nomor 1 sampai 4 wajib dikerjakan. Tentukan banyaknya cara siswa memilih soal tersebut. Ya, jadi perhatikan baik-baik. Ada 10 soal yang disediakan, nomor 1 sampai nomor 10. Terus dia bilang seorang siswa harus kerjakan 7 soal. Catatannya nomor 1 sampai 4 soal wajib. Ya, jadi ini 1 sampai 4 wajib. Berarti tinggal 3 soal yang mau dipilih. Ya, tinggal 3 soal yang mau dipilih karena 4 nomor sudah wajib. Totalnya 7, berarti tinggal 3 lagi. 3 itu dipilih dari ini yang tersisa. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 soal yang tersisa. Ya. Nah, jadi itu wajib nomor 1 sampai 4. Nah, kemudian pilih 3 dari 6 soal. Sehingga banyaknya cara siswa memilih soal tersebut adalah dari 6 dipilih 3 ya. Jadi 6 faktorial dibagi 3 faktorial kali 6 kurang 3 faktorial. Soalnya kan boleh tidak berurutan toh, jadi boleh bolak-balik. Boleh 5, 6, 7, boleh 7, 6, 5 kan sama, nomor apapun tetap sama kan 5, 6, 7 di situ ya. Atau 6, 8 dan 10 dia kerja. Nah, sama saja kalau 10, 8 dan 6. Makanya pakai kombinasi. Nah, 6 kurang 3 itu 3 faktorial. Berarti 6 faktorial dibagi 3 faktorial kali 3 faktorial. Kita uraikan 6 faktorial itu menjadi sampai 3 faktorial. Seperti ini. Supaya apa? Supaya kita coret nanti dan 3 faktorial. Ya. Jadi 3 faktorial yang satu tidak usah diuraikan. Yang satunya ini 3 faktorialnya diuraikan. 3 kali 2 kali 1. Sehingga kita bisa coret 3 faktorial bagi 3 faktorial habis. Kemudian 3 dikali 2, 6. Habis. Maka sisanya 5 kali 4 kali 1. 5 kali 4, 20. Sorry, kali 1. Bagi 1. 5 kali 4, 20. Dibagi 1, berarti ada 20 cara. Itu kombinasi. Sudah paham sampai di sini? Oke. Kalau sudah, terima kasih. Our life is very difficult, but there are millions of people with a more difficult life out there. Hidup kita kadang merasa sangat susah sekali, sukar, tapi ingatlah bahwa ada jutaan orang lainnya yang lebih susah hidupnya dari kita, maka selalulah bersyukur. Oke, sekian untuk hari ini. Sampai jumpa pada pokok bahasan kita selanjutnya. Salam sehat selalu.